Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kembali dengan sukacita kami datang mengunjungi dan menjumpai Bapak Ibu, saudara semua dimanapun berada dalam kesempatan ini. Yang pertama tentu keluarga besar Philadelphia, baik yang ada di kota ini dan saudara yang ada di luar kota bahkan di luar daerah. Lalu yang berikut saudara kami yang ikut dengan sukacita menyaksikan tayangan ini untuk menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Sebab kasih Tuhan sudah memelihara, menjaga, melindungi dan memberkati hidup kita. Mari saudara yang kekasih, kita naikkan pujian syukur kita bagi Tuhan. Roh Kudus kiranya mengurapi kita semua untuk naikkan pujian syukur kita bagi Allah, sehingga Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi
baru. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya. Saudara, mari kita katakan pujian kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan
akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang kekasih, mari kita sediakan hati kita untuk membaca, mendengar, dan merenungkan nasihat firman Tuhan. Kita buka hati kita bersama-sama, sebab firman Tuhan pasti tidak kembali sia-sia. Ketika kita membuka hati, mengizinkan firman Tuhan mengoreksi, membaharui, menuntun hidup kita, maka sesuatu yang terbaik pasti dikerjakannya dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu.
Haleluya. Urapi pikiran hati dan roh kami ya Tuhan. Urapi firman-Mu. Kami mau membaca, mendengar dan merenungkan nasihat firman Tuhan buat kami semua. Kami menyediakan hati kami yang terbaik untuk jadi rumah kediaman firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber segala kasih karunia, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam kesempatan ini kita mau baca, mau dengar dan mau renungkan lagi nasihat firman Tuhan. Saudara yang kekasih, saya membacakan satu ayat firman Tuhan. Kita mau dengarkan bersama-sama dari kitab Mazmur. Kita baca 2 ayat, saudara dengarkan 2 ayat firman Tuhan saya bacakan. Mazmur pasal 33 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Sekali lagi saya membacakannya. Mazmur pasal 33 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kekasih-kekasih Tuhan, berbahagialah setiap anak-anak Tuhan yang mau mendengar, mau merenungkan, mau belajar menghidupi nasihat firman Tuhan dalam kehidupannya. Karena firman Tuhan seperti pujian kita berkata, berkuasa untuk merubah hidup kita, merubah hati kita, merubah pikiran kita ketika kita izinkan nasihat firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kita. Kekasih-kekasih Tuhan, saya memberikan sebuah topik renungan nasihat firman Tuhan dalam kesempatan ini demikian. Berharaplah hanya bagi Allah. Sekali lagi, berharaplah hanya bagi Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi jelas kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan bahwa Alkitab berkata seperti yang kita sudah baca dan kita sudah dengar bersama-sama. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Tuhan, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia Tuhan. Allah mau melihat mereka, Allah mau memperhatikan mereka supaya mereka terlepas daripada maut dan supaya hidup mereka terpelihara dalam anugerah Tuhan pada masa-masa kesulitan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang berharap hanya bagi Allah pasti beroleh belas kasih Tuhan. Ini bisa diamini sesuai dengan teks firman Tuhan yang kita membaca. Bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, kepada mereka yang berharap akan kasih setia Tuhan. Maka sesungguhnya setiap orang yang berharap hanya bagi Tuhan, mereka pasti akan beroleh belas kasih Tuhan. Pertanyaannya demikian, saudara yang kekasih. Bagaimanakah seorang yang berharap dengan benar di hadapan Tuhan? Karena pasti ada orang yang berharap tetapi tidak dalam sikap yang benar. Ada orang yang berharap hanya dalam kepentingan dan kebutuhan sesaat. Ada orang yang berharap hanya ketika dia membutuhkan pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Sesungguhnya hal demikian juga bukanlah hal yang salah, tetapi jauh lebih dari hanya kebutuhan sesaat. Jauh lebih daripada hanya ketika kita membutuhkan,
Ketika kita dalam situasi yang sulit, lalu kita datang berharap kepada Tuhan, maka pertanyaan ini perlu dijawab dari nasihat firman Tuhan. Bagaimanakah seorang yang berharap dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan? Maka jawabannya yang pertama demikian. Orang yang berharap itu harus menjadikan Tuhan satu-satunya tempat untuk meminta pertolongan dalam hidupnya. Tentu meminta pertolongan bukan hanya di waktu-waktu tertentu, tetapi dalam setiap langkah hidupnya, dalam setiap kesempatan. Kalau kita mau membuktikan bahwa kita benar adalah seorang yang berharap dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan, maka kita harus menjadikan Tuhan tempat satu-satunya untuk meminta pertolongan dalam hidup ini. Kepada banyak orang kita bisa meminta pertolongan. Kepada teman, sahabat, dan keluarga, mereka pun bisa memberi pertolongan. Tetapi pertolongan yang diberikan oleh saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, teman kita, pertolongan yang kita harapkan dari sesama kita, pasti ada keterbatasannya. Jika mereka bisa lakukan, ya, mereka bermurah hati, mereka bisa melakukannya. Tetapi bayangkan, kalau dalam kesempatan yang sama, mereka juga membutuhkan pertolongan, mereka juga merasa pengalaman mereka sulit, mereka menghadapi masalah, mana mungkin mereka bisa memberi pertolongan, lalu menjawab apa yang kita harapkan seperti kita berharap kepada Tuhan. Teman, sahabat, keluarga, atau siapapun mereka adalah terbatas untuk memberi pertolongan bagi anak-anak Tuhan. Itu sebabnya kalau kita mau menunjukkan sikap hati yang benar ketika kita berharap di hadapan Tuhan, lalu kita merindukan belas kasih Tuhan, maka ingatlah, jadikan Tuhan satu-satunya tempat untuk meminta pertolongan dalam hidup kita. Ingat, Yesus Kristus pernah berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tentu kelegaan dan kelepasan yang dimaksudkan bukan seperti orang lain, bukan seperti sesama memberikannya kepada teman dan sahabatnya, tetapi apa yang dijanjikannya untuk diberikan kepada anak-anak Tuhan, apa yang Dia mau berikan sebagai pertolongan dalam hidup kita, pasti membuat kita akan berkata, luar biasa Allah yang aku sembah, luar biasa Tuhan yang aku percaya, Dia memberi pertolongan yang sungguh lebih daripada orang lain dapat memberikannya dalam hidupku. Pastikan untuk menjadikan Tuhan tempat satu-satunya kita meminta pertolongan dalam hidup ini. Yang kedua, bagaimanakah seorang yang berharap kepada Tuhan dalam sikap hati yang benar? Yang kedua demikian saudara, seorang anak Tuhan harus menjadikan Tuhan satu-satunya yang diandalkan dalam hidupnya dan sepanjang hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa kali umat Tuhan mencari pertolongan kepada bangsa lain, meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allahnya bangsa lain, kepada berhala-berhala. Lalu Allah mengecam mereka dan berkata, terkutuklah kamu yang pergi meminta dan mencari pertolongan untuk diandalkan dalam hidupmu. Engkau akan sama seperti siapa yang engkau andalkan. Mereka tidak berkuasa. Itu sebabnya menjadi sangat keliru dalam sikap iman Kristiani ketika kita mengandalkan yang bukan Tuhan dalam hidup ini. Maka sikap hati yang benar di hadapan Tuhan ketika kita berharap adalah sikap seorang anak Tuhan yang berani menjadikan Tuhan satu-satunya yang diandalkan dalam kehidupannya, bahkan sepanjang hidupnya. Maka andalkanlah Tuhan. Berkatalah kepada Tuhan, ya Tuhan, beri aku kekuatan, beri aku kemampuan untuk menghadapi kesulitan dan masalah ini.
Beri aku kemampuan untuk melewati situasi yang sulit. Beri kami kemampuan untuk berjalan dan melangkah maju, menanggalkan dan mengalahkan kesulitan dan persoalan dalam kehidupan ini. Maka percayalah, Allah yang kita andalkan dalam hidup kita, Dia pasti tidak tinggal diam. Dia akan menopang kita, akan memberi kekuatan, memberi kemampuan, sehingga kita bisa kuat melangkah maju, mengalahkan kesulitan dan persoalan dalam hidup kita. Karena ada Tuhan yang membela kita ketika kita mengandalkan Dia satu-satunya dalam hidup kita dan sepanjang hidup kita. Yang ketiga, saudara yang kekasih, bagaimanakah seorang anak Tuhan berharap dalam sikap hati yang benar di hadapan Tuhan? Maka yang ketiga demikian, seorang anak Tuhan harus menjadikan nasihat firman Tuhan satu-satunya sebagai penuntun setiap langkah hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang juga yang bisa memberi nasihat kepada kita. Ada teman, ada sahabat, tetapi nasihat mereka adalah seringkali seperti nasihat dari sahabat-sahabat Ayub yang memberikan nasihat yang kedengaran baik, yang memberikan nasihat kedengaran masuk akal, tetapi sesungguhnya bukan itu yang kita butuhkan sebagai seorang pengikut Tuhan. Nasihat yang tidak mungkin salah, nasihat yang tidak mungkin keliru, nasihat yang tidak mungkin menuntun kita kepada kehancuran dan kepada kebinasaan adalah nasihat firman Tuhan. Dia akan menuntun kita, kata firman Tuhan, ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Dia akan menuntun kita kepada maksud yang mulia, kepada maksud yang dirancangkan oleh Tuhan sebagai rancangan terbaik bagi orang-orang percaya. Bagaimanakah sikap seorang anak Tuhan berharap dalam sikap hati yang benar di hadapan Tuhan? Dia harus menjadikan firman Tuhan, nasihat firman Tuhan satu-satunya sebagai penuntun dalam setiap langkah hidupnya. Maka bacalah firman Tuhan, renungkanlah nasihat firman Tuhan, hidupilah nasihat firman Tuhan. Apa yang Dia perintahkan, ayo belajar untuk melakukan. Apa yang Dia larang, ayo berkata, Tuhan, aku mau menghidupi nasihat firman-Mu. Yang terakhir, saudara yang kekasih, dalam kesempatan ini, bagaimanakah seorang yang berharap dengan hati yang benar di hadapan Tuhan? Maka yang keempat demikian, seorang anak Tuhan harus berpegang teguh hanya atas janji-janji firman Tuhan di atas segala-galanya. Banyak orang bisa menjanjikan, banyak teman bisa memberi janji, banyak sahabat bisa berjanji, tetapi dia manusia biasa yang bisa lalai, yang bisa lupa, yang bisa menganggap enteng atas janji yang dia ucapkan, yang merasa bahwa dia tidak berdosa ketika tidak membuktikan janjinya untuk dia kerjakan dalam hidupnya. Tetapi Allah, kata firman Tuhan, tidak mungkin berdusta, tidak mungkin berbohong atas janji-janji firman-Nya. Firman-Nya ya dan amin. Sehingga ketika seorang anak Tuhan berani menjadikan satu-satunya firman Tuhan, nasihat firman Tuhan yang dia pegang dalam hidupnya, maka dia pasti akan menikmati janji yang ya dan amin itu dalam kehidupannya. Tetaplah berpegang teguh atas janji firman Tuhan yang kita percayai dan kita hidupi dalam kehidupan kita di atas segala-galanya. Maka benarlah bahwa seorang yang berharap dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan pasti beroleh belas kasih Tuhan. Dari dua ayat 18 dan ayat 19 yang kita membaca.
Apa yang Allah janjikan kepada mereka yang berharap dalam sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ayat 19, ayat 18 berkata, Allah akan melepaskan mereka dari maut. Allah akan memelihara hidup mereka di masa kesulitan hidup. Kekasih-kekasih Tuhan, sangatlah tidak mungkin kalau kita berharap kepada Allah, lalu Allah akan mencelakai kita. Sangatlah tidak mungkin jika kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengirimkan kita bencana dan malapetaka. Sangat tidak mungkin jika kita berharap sungguh kepada Tuhan, lalu Allah izinkan kita mengalami kehancuran dan kebinasaan. Tetapi seorang yang berharap sungguh kepada Allah, dalam sikap hati yang benar, kata nasihat firman Tuhan, engkau pasti dilepaskannya dari maut. Hampir setiap hari kita diperhadapkan kepada maut. Ada ancaman kematian, ada ancaman kehancuran yang mungkin dirancang oleh orang-orang jahat dan oleh kuasa kegelapan. Tetapi Alkitab katakan, orang yang berharap sungguh dalam sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, Allah akan melepaskan mereka daripada maut. Yang kedua, Allah akan memelihara hidup mereka di masa-masa kesulitan. Hari-hari ini hampir semua orang diperhadapkan kepada kesulitan hidup. Hari-hari ini hampir semua orang, hampir semua umat manusia diperhadapkan kepada kekhawatiran dan ketakutan. Bahkan kepada ancaman kematian karena situasi yang masih sulit sampai hari-hari ini. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan katakan, engkau akan dipelihara di masa-masa kesulitan itu jika engkau berharap sungguh dalam sikap hati yang benar, engkau akan mengalami belas kasih Tuhan. Mungkin kekhawatiran dan ketakutan tidak terhindarkan dari kehidupan setiap umat manusia. Tetapi ada janji firman Tuhan yang kita pegang. Allah akan memelihara hidup kita dari masa-masa kesulitan itu. Allah akan melepaskan kita dari maut dan kematian itu. Kita tahu, kita percaya bahwa hidup kita dalam tangan Tuhan. Bahwa hari esok ada dalam tangan Tuhan. Yang terpenting bagi kita, kita harus hadapi segala sesuatu dengan pertolongan, dengan campur tangan, bahkan dengan penyertaan Tuhan. Tetaplah berharap dengan sikap hati yang benar, maka janjinya ya dan amin pasti digenapi dalam hidup kita. Mungkin saudara yang kekasih sampai hari-hari ini kita masih menghadapi masalah dan kesulitan, kesukaran dan pergumulan. Jangan lari dan jangan tinggalkan Tuhan, tetapi justru sebaliknya, saudara harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus semakin mempersembahkan hidup kita, semakin hidup berserah dalam tangan Tuhan, karena dialah pemilik kehidupan ini dan dia yang mengatur segala masa dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saya percaya saudara dimanapun berada, Allah yang sama akan memelihara, melindungi, menjagai dan memberkati kita, akan menopang, memberi kita kekuatan untuk melewati situasi yang sulit yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Tetaplah berharap dalam sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, doa kami Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang kekasih dimanapun kita berada. Sekali lagi, tetaplah hidup setia di dalam Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus namanya. Roh Kudus kiranya meremakan dan menghidupkan nasihat firman Tuhan itu dalam pikiran, dalam hati dan dalam roh kita, supaya kita bisa melangkah setiap waktu dalam sikap hati, berharap dalam sikap yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita sediakan hati kita bersama-sama untuk menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Dimanapun saudara berada, dalam segala aktivitas yang saudara masih kerjakan, saya mengajak kita untuk menyediakan hati dan kita mau berdoa di hadapan Tuhan.
Dan sebuah pujian berkata, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, kita juga pasti ditolong Tuhan. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Mari dengan iman sekali lagi kita katakan pujian ini. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Mari menundukkan hati bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Bapa Surgawi, dalam kesempatan ini kami datang di hadapan-Mu dalam kerendahan hati kami ya Tuhan. Engkau melihat kami semua dimanapun kami berada, baik yang sudah ada di rumah, yang masih dalam perjalanan, ataupun mungkin saudara kami yang masih beraktivitas. Tuhan, bersama-sama kami mempersembahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami tetap bersyukur karena anugerah-Mu masih dapat kami nikmati sampai kesempatan ini. Engkau yang memberi kami kekuatan, kesehatan dan sukacita. Engkau yang sudah menopang kami sepanjang hari-hari dalam setiap aktivitas yang kami harus kerjakan dan lakukan. Engkau yang sudah memberkati apa yang kami kerjakan dan apa yang kami usahakan. Maka kami kembalikan segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam kesempatan ini kami berdoa. Siapapun dari saudara kami yang membutuhkan pertolongan, campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Dari tempat ini kami bersyafaat di hadapan-Mu. Jadilah pertolongan yang membukakan jalan keluar bagi mereka yang membutuhkan ya Tuhan. Mungkin saudara kami mengalami gangguan kesehatan. Dari tempat ini juga kami berdoa, Tuhan menjamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah-Mu yang ajaib menjamah dan memulihkan kekuatan kesehatan dari setiap orang yang berharap kepada-Mu. Pakailah para medis, pakailah obat-obatan dan makanan yang dikonsumsi untuk menghadirkan kesembuhan bagi setiap anak-anak Tuhan.
Bahkan di atas segalanya ya Tuhan, kami percaya mujizat-Mu masih ya dan amin, sanggup dikerjakan dalam hidup kami untuk membuktikan bahwa Allah yang kepadanya kami berharap adalah Allah yang berbelas kasih kepada kami semua. Mungkin saudara kami menghadapi kesulitan, masalah dan persoalan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengasihi kami semua. Bagimu selalu ada pertolongan, bagimu selalu ada jalan keluar. Tuhan membela mereka semua. Terima kasih Tuhan, berkati usaha pekerjaan yang Engkau percayakan kepada kami semua. Apapun profesi yang Engkau titipkan kepada kami Tuhan, beri kami kekuatan dan kemampuan untuk kami mengerjakan dengan cara dan sikap yang terbaik, dan nama-Mu dipermuliakan, bahkan lewat usaha dan pekerjaan yang kami hidupi setiap hari. Engkau mempercayakan dan menitipkan berkat-Mu di atasnya ya Tuhan. Baik yang bekerja sebagai petani, sebagai pedagang yang berwira swasta, sebagai pegawai negeri, baik guru, polisi, para medis, bahkan karyawan yang bekerja, setiap usaha di tengah-tengah hidup kami yang Engkau titipkan untuk kami kerjakan. Tuhan berkatilah semuanya. Bahkan izinkanlah ya Tuhan, lewat usaha pekerjaan itu kami memberitakan dan menyaksikan sukacita hidup di dalam tangan Tuhan, sehingga memberkati banyak orang di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami ingat dalam doa saudara kami yang ada di luar daerah ini, yang masih menghadapi kesulitan, masalah dan persoalan, baik karena bencana, karena gempa bumi, karena banjir, bahkan karena apapun ya Tuhan. Engkau melindungi dan menjagai mereka, kuatkan dan hiburkan mereka ya Tuhan. Kami juga ingat bangsa dan negeri kami tercinta ini, yang sementara masih bergumul menghadapi COVID-19, yang telah diusahakan, diupayakan oleh para pemimpin kami. Tuhan, kami berdoa, lalukanlah situasi sulit ini. Tolong negeri kami Tuhan, tolong bangsa kami, lalukan dari situasi yang sulit ini ya Tuhan. Berkati para pemimpin kami di tingkat pusat, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat-pejabat di tingkat pusat, daerah, bahkan sampai di pelosok sekalipun, untuk mengerjakan dan melakukan yang terbaik yang dapat dirasakan oleh rakyat di negeri ini. Tuhan, jagai lindungi mereka semua, bahkan aparat yang berjaga-jaga dalam situasi-situasi sekarang ini. Tuhan, kuatkan, lindungi mereka Tuhan, beri mereka kemampuan untuk melakukannya dalam cara dan sikap yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingat kerukunan umat beragama di negeri kami. Jauhkan kami dari pertikaian, jauhkan kami dari sikap saling mencemooh, saling mencaci maki, karena Engkau pasti tidak sukai itu ya Tuhan. Engkau Allah yang penuh kasih, sungguh mengajarkan kami supaya kami mengasihi bahkan mereka, siapapun yang berbeda keyakinan dari kami semua. Jamah setiap hati yang merancangkan kejahatan, pulihkan hati mereka Tuhan, supaya kami membangun hidup bersama dalam kehidupan yang saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain, meskipun kami berbeda dalam banyak hal. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga ingat dalam doa saudara kami yang ada di kota ini, yang sementara menghadapi sakit penyakit COVID-19. Tuhan, Engkau menolong, beri mereka kekuatan dan kesehatan, jamah tubuh mereka Tuhan. Pemimpin kami di daerah ini, bahkan di provinsi ini, Tuhan, Engkau menolong supaya mereka mengerjakan dan melakukan apa yang terbaik bagi masyarakat kami di daerah ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saudara kami yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan, bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau sediakan pekerjaan yang terbaik. Bahkan mereka yang sementara bergumul untuk kebutuhan hidup, Engkau menolong mereka juga ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kesempatan ini untuk semua hidup kami Tuhan, baik keluarga besar Philadelphia dan saudara kami yang ikut menyaksikan tayangan ini.
hari ini, esok, lusa dan selanjutnya. Izinkan nasihat-Mu, berkat-Mu mengalir dalam hidup kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa bersyukur, menaikkan doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Sang sumber segala berkat, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Saudara yang kekasih, di penghujung pertemuan kita dalam kesempatan ini, mari kita naikkan pujian syukur kita bagi Tuhan untuk meneduhkan hati pikiran kita melewati sepanjang hari-hari yang Tuhan masih percayakan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dari gedung Philadelphia kami mengucapkan dan terus berdoa Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Hari ini, esok, lusa dan selanjutnya. Ingat, tetap di dalam Tuhan, berharap dan mengandalkan Tuhan dengan sikap hati yang benar, maka kita akan beroleh belas kasih Tuhan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.